Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bumi pada pelajaran akidah akhlak pada materi kalimat thayyibah taubat. Anak-anakku sekalian, eh, kita manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan bantuan orang lain, kita sering berinteraksi, manusia yang dalam kehidupan sehari-harinya selalu berhubungan dengan sesama makhluk dan manusia lainnya. Tentunya sebagai manusia biasa, kita tidak luput dari salah dan dosa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Untuk itu, Islam mengajarkan kita untuk bertaubat, ya. Karena setiap hari kita sering melakukan dosa dan kesalahan, maka kita cari tahu apa sih itu dosa, ya. Dosa itu dalam bahasa Arab disebut dengan beberapa ungkapan. Di antaranya ada fahisyah, ada ithmun, dzanbun, maksiat dan lain sebagainya. Nah, dosa itu sendiri artinya adalah melakukan sesuatu yang dilarang syariah atau agama, atau melanggar apa yang Allah perintahkan, atau bahkan menjalankan apa yang Allah larang. Ya, itu dosa. Atau dosa juga sesuatu yang menggelisahkan dalam hati seseorang yang ia tidak senang kalau hal itu diketahui oleh orang lain. Contohnya, misalnya kita eh, bohongin orang lain atau menggibahi orang lain, ya tentunya kita tidak mau dong orang lain itu yang kita gibahi mengetahuinya. Nah, dengan itu maka itu disebut juga dengan dosa. Ya, dalam Islam ada yang disebut dengan dosa besar dan dosa kecil. Ya, dosa besar itu adalah kesalahan besar terhadap Allah karena melanggar aturan pokok yang diancam dengan hukuman berat di dunia dan akhirat. Ya, dikatakan dosa besar karena akibat yang ditimbulkan, kemudian bahaya dan mudorotnya sangat besar. Tidak hanya merusak pelakunya saja, tapi dosa besar ini bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Contohnya syirik, yaitu menyekutukan Allah, meninggalkan sholat dengan sengaja atau tanpa uzur, berzina, liwat. Liwat ini adalah perilaku menyimpang seksual, yaitu laki-laki suka dengan laki-laki, ya, ataupun perempuan suka dengan perempuan atau disebut dengan lesbian. Ini termasuk dosa besar. Kemudian durhaka kepada orang tua, kemudian mencuri dalam skala besar disebut juga dengan korupsi. Korupsi kan sangat merugikan banyak orang ya. Kemudian berjudi juga merugikan diri sendiri dan keluarga dan bahkan orang lain. Kemudian mabuk ini adalah minum-minuman alkohol yang menyebabkan kehilangan akal sehingga dengan mabuk ini bisa memicu untuk melakukan kegiatan atau perbuatan maksiat yang lainnya. Nah, berikutnya, dosa kecil. Dosa kecil yaitu kesalahan ringan terhadap Allah berupa pelanggaran ringan mengenai hal-hal yang bukan pokok yang hanya diancam dengan siksaan ringan. Contohnya, ucapan yang kurang baik, misalnya mengeluarkan kata-kata seperti anjir, buset, itu kan tidak baik ya. Mudah-mudahan kalian tidak mulai saat ini tidak mengucapkan kata-kata itu lagi, melainkan kata-kata thayyibah. Kemudian melihat gambar yang kurang baik atau gambar porno, tidak saling tegur sapa, berbohong, sombong ketika berjalan, kemudian mengejek profesi orang tua atau ngatain orang tua, mengejek fisik atau kekurangan orang lain, jahil, prasangka buruk, dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari dosa kecil. Dosa kecil jika dilakukan berulang-ulang maka akan menjadi dosa besar. Dan dosa kecil ini bisa dihapus dengan banyak membaca istighfar dan melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Berikutnya, dilihat dari hubungannya ada dosa kepada Allah dan ada dosa kepada manusia. Dosa kepada Allah contohnya meninggalkan sholat, tidak melaksanakan puasa Ramadan dan lain sebagainya. Dosa kepada manusia contohnya mengambil hak orang lain,
durhaka kepada orang tua, fitnah, ghibah, dan sebagainya. Nah, dari berbagai dosa yang dilakukan, baik dosa kecil, dosa besar kepada manusia atau kepada orang lain, kepada Allah, maka itu bisa dihapus dengan melakukan taubat, yaitu menyesali perbuatan salah atau dosa yang telah dilakukan, disertai tekad untuk tidak mengulanginya di kemudian hari. Ya. Nah, berikut ini adalah bacaan taubat, yaitu kalimat astagfirullahalazim, kemudian astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, dan ada lagi yang namanya sayyidul istighfar. Ya, ini juga banyak keutamaannya ketika kita membaca kalimat sayyidul istighfar. Dan ini nanti Ibu minta kalian menghafalkannya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tata cara taubat yaitu memperbanyak membaca istighfar, meninggalkan perbuatan dosa dengan sungguh-sungguh, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan, bertekad dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan dosa kembali, dosa sesama manusia dengan meminta maaf, ya. Kemudian dengan kemudian menjalin silaturahim dengan mereka yang kita zolimi dan memperbanyak amal soleh. Manfaat taubat adalah sebagai penghapus dosa dan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi manfaat taubat dan istighfar. Salah satunya yaitu bisa memberikan kita rizki dari arah yang tak terduga, kemudian memberikan kelapangan dan jalan keluar, melancarkan urusan kita, menurunkan hujan serta keberkahan dari langit dan lain sebagainya. Oke, anak-anakku, terima kasih sudah memperhatikan Bandicap Ibu pelajaran kita hari ini. Semoga kita termasuk hamba Allah yang senantiasa selalu membaca istighfar. Kita semakin dekat dengan Allah, kita semakin cinta dengan Allah dan bertekad akan selalu bertaubat, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya, anak-anakku. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.